كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam moderasi beragama. Segenap para pegiat moderasi beragama di seluruh Nusantara yang sangat saya hormati. Pada kesempatan kali ini merupakan poin yang terakhir dari 4 poin yang sudah saya jelaskan dahulu kala, yaitu bahwasanya saya sebagai seorang pendidik atau seorang pendakwah juga maka ingin menggaungkan yaitu sikap toleransi, karena menurut saya pribadi asas yang paling dasar dalam moderasi beragama adalah toleransi. Dalam kesempatan ini yang saya maksud adalah yaitu selain mengkritisi bahwasanya terkadang kita umat Islam itu toleransinya itu kadang terbalik. Kita terlalu mesra terhadap non-muslim, tetapi kita sangat bengis terhadap sesama umat Islam. Maka dalam kesempatan ini ingin saya terangkan lebih lanjut, yaitu bahwasanya toleransi beragama yang saya gaungkan baik sebelum saya berada di MTS 7 Kediri maupun yang sudah di sini, ingin saya sampaikan bahwasanya moderasi beragama itu harus dimulai dari diri kita sendiri dahulu terhadap saudara-saudara kita sesama orang Islam. Karena kenapa? Kalau kita sudah punya jiwa yang toleran terhadap saudara-saudara kita yang sesama Islam yang beda aliran dengan kita, maka nanti kita akan terbiasa ketika nanti kita mengembangkan sayap toleransi kita kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Berbanding terbalik, ketika kita tidak mempunyai sikap toleran terhadap sesama umat Islam yang beda aliran, maka kita nanti akan berperilaku lebih bengis terhadap saudara-saudara kita yang non-muslim. Dan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan bahwasanya selama saya di MTS 7 Kediri, pertama kali saya masuk tahun 2016, saya diwejang, saya masih ingat betul, diwejang oleh salah satu wakil kepala madrasah saat saya diinterview sebelum saya diangkat resmi sebagai salah satu pendidik di MTS 7 Kediri, yaitu Bapak Bapak Muhsin Zeni SAG. Beliau mewejang saya, "Pak, jenengan dari Sumbersari ya?" "Nggih." "Itu siapa itu namanya Kiai sampean?" Saya jawab, "Romo Yai Ahmad Zainul Fakih." "Oh iya, itu kan ketua NU Kabupaten Kediri ya?" "Nggih," saya bilang gitu. "Nyuwun sewu Pak ya, ini dialog saya dengan Pak Zeni. Di MTS sini itu siswa-siswinya tidak hanya berlatar belakang dari keluarga NU." "Oh nggih Pak, saya paham. Karena di sini banyak siswa-siswi yang dari Muhammadiyah, yang dari LDI, bahkan banyak yang mu'alaf juga banyak." Itu merupakan suatu kenangan yang akan saya abadikan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau, senior saya Bapak Muhsin Zeni. Tetapi mungkin beliau juga tidak tahu bahwasanya walaupun saya itu jebolan pesantren, yang kiai saya, pengasuh utama saya adalah seorang Rois Suriah Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri yang kental dengan budaya ke-NU-annya. Mungkin dikira nanti saya akan jadi seorang pendidik yang fanatisnya terlalu berlebihan terhadap NU. Memang sangat wajar, tetapi mungkin beliau tidak tahu bahwasanya selama saya belajar di madrasah pondok pesantren Sumbersari Darussalam yang sangat saya cintai, saya sudah 4 kali dikirim, dipercayai untuk berdakwah di tempat yang mungkin abangan, dalam tanda kutip, orangnya masih sangat awam. Dan saya 4 kali, 4 Ramadan, yaitu dalam istilah kami
dikenal dengan namanya Safair Ramadan, yaitu sebuah kegiatan saya berdakwah di sana selama kurang lebih 21 hari menghabiskan bulan Ramadan untuk mendakwakan nilai-nilai Islam secara khusus, yaitu yang bernafaskan pondok pesantren. Ketepatan saya pertama kali dikirim tahun 2008, yaitu saya masih kelas 3 MTS. Saya masih kelas 3 MTS, saya ditempatkan di salah satu dusun di desa Satak Puncu, Kabupaten Kediri, yaitu di lereng timurnya Kelut. Dari Kelut insya Allah sekitar 15 kilo. Saya masih sangat ingat, dan itu merupakan pengalaman pribadi saya yang sangat luar biasa dan tidak akan pernah saya lupakan. Karena sebelum saya dikirim dijadikan delegasi pendakwah, saya itu merupakan seorang santri yang sangat pemalu, bermental tipis, mental tempe embus. Memang saya akui dan saya mempunyai nilai komunikasi terhadap bersama itu minus. Jadi ada rasa minder, nggak berani ngobrol sama orang, isinan. Akhirnya momen itu saya ditunjuk oleh salah satu guru saya untuk menghilangkan penyakit saya itu. Jadi diterjunkan di masyarakat, karena nanti di sana nanti akan saya itu mungkin saya jadi seorang muadzin. Jadi saya juga nanti akan tugas sebagai seorang khotib, juga sebagai seorang imam sholat 5 waktu, baik sholat tarawih juga, dan memberikan tausiah setelah sholat 5 waktu. Lah kalau mungkin saya dikasih tugas sebagai seorang imam, nggak mungkin dong saya lari. Saya akan memberanikan diri, dan itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Karena pada saat pertama kali saya datang di Sata, malam 2 Ramadan itu saya berada di satu masjid. Malam kedua saya masih sebagai orang baru di daerah yang baru, dan saya tanya kepada teman-teman saya yang sudah senior, "Mas, ini tugas kita nanti apa?" "Ya nanti kita akan jadi imam dan khotib dari kultum, nanti kita akan memberi tausiah jeda antara sholat tarawih dan witir." Saya datang untuk yang paling awal, di saf awal itu kan, itu di masjid yang sangat besar di tengah-tengah pabrik. Kemudian saat saya selesai sholat Isya, saya toleh ke belakang, ternyata satu masjid yang begitu besarnya penuh. Saya bilang kepada salah satu teman saya, "Mas, sampai naik sini gini yo, kamu saja yang di sini, saya nggak berani." Tapi saya sadar bahwasanya saya nggak berani itu memang karena jumlah jamaahnya terlalu besar dan banyak. Tapi saya juga tahu bahwasanya kalau kondisi semacam ini tidak saya hilangkan, maka saya sampai kapanpun tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah berani untuk menghadapi atau berbicara di hadapan orang banyak. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk mencari tempat yang kapasitasnya lebih sedikit, yaitu ada di salah satu musola yang jamaahnya cuma sekitar 2 baris. Jadi saya baru berani. Nah, itu pengalaman pribadi saya untuk menyampaikan sebuah materi keagamaan. Terlepas dari itu semuanya, proses saya di situ di Sata itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, karena memang Sata itu kondisi masyarakatnya begitu majemuk. Orang yang Islam banyak, yang Kristen juga banyak, yang tidak tidak mempunyai agama dalam arti keyakinan saja juga ada. Islam sendiri juga nanti ada yang cenderung ke NU, ada yang cenderung ke Muhammadiyah, ada yang cenderung ke HTI. Bahkan zaman saya dulu itu 2008, Sata itu dijadikan tempat pengajiannya oleh salah satu mungkin ikonnya Islam garis keras di Indonesia, yaitu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu konon katanya menurut teman saya itu selapan sekali, yaitu 35 hari sekali ngaji di daerah Sata. Itu bertepatan dengan masa-masa saya. Akhirnya di situ saya mempunyai interaksi bahwasanya saya itu harus mempunyai jiwa yang toleransi. Ketika nanti saya itu
interaksi dengan sesama umat Islam yang beda aliran, seperti nanti ketika imamnya itu mereka yang tidak sholat kunut, sholatnya tidak pakai kunut, maka saya juga harus berbesar hati, terbiasa membesarkan hati. Juga dibalik ketika nanti saya dijadikan imam saat sholat subuh dan menuntut untuk ada kunut, kemudian saya akan minta izin kepada jamaah diberi kunut apa tidak. Itu merupakan pengalaman pribadi saya. Kemudian dari pengalaman itu saya coba menerapkan di madrasah tempat saya mengabdi, yang saya juga diri, yaitu ketika saya diberi amanah untuk membimbing kegiatan praktek sholat, yaitu nanti sholat subuh, maka nanti akan saya sampaikan kepada segenap teman-teman semuanya bahwa saya nanti ketika memang teman-teman semuanya itu berasal dari keluarga yang sholat subuhnya tidak pakai kunut, dalam kurung bukan nahdiyin, maka nanti jangan malu-malu dan jangan minder, dan saya pastikan nilai tidak akan saya kurangi. Jadi nanti akan saya tanyakan, teman-teman dari atau siswa-siswi ini berasal dari yang keluarganya ada kunutnya apa tidak saat sholat subuh. Kalau nanti mereka jawab, iya Pak, saya NU, maka nanti praktek sholat subuhnya ada kunutnya. Ketika nanti bukan Pak, saya dari Muhammadiyah, maka nanti sholat subuhnya tidak pakai kunut, dan itu tidak akan mengurangi nilai. Jadi saya jamin tidak akan mengurangi nilai. Tapi saya juga punya pengalaman unik, kan? Namanya doa kunut itu kan tidak semua anak hafal, baik yang dari NU. Ada momen yang sangat menarik, yaitu saat saya bertanya kepada salah satu teman saya, siswa-siswi saya, tepatnya itu siswa pertama kali itu, saya tanya kepada dia, dari keluarga yang NU apa bukan? Bukan Pak. Oh kalau begitu sholat subuhnya gak usah pakai kunut. Oh iya Pak. Akhirnya dia takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram, kalau memang dia dari keluarga yang non NU, maka nanti doa iftitah yang dibaca itu pasti bukan kabira walhamdulillahi katsira. Tetapi si anak itu setelah Allahu Akbar, ternyata doa iftitahnya adalah kabira walhamdulillahi katsira, yang menunjukkan dia adalah dari anak orang NU. Artinya dia mencoba membohongi saya karena dia tidak hafal kunut, sehingga dia membohongi saya. Dia berasal dari keluarga yang nanti saya biarin saja, saya tahu dari awal. Makanya sampai dia habis, kemudian saat dia selesai saat dia selesai saya pegang telinganya, saya jawab, nah kamu dari NU ya? Loh bukan Pak, saya dari non NU Pak. Gak usah ngapusi, jangan pernah bohongi sama saya. Kalau dari non-NU itu doa iftitahnya pasti bukan kayak gini. Kalau non-NU itu biasanya Muhammadiyah itu doa iftitahnya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Sampai tadi doa iftitahnya Allah Akbar kabir rahmatul katsir, kamu jadi NU. Ayah dia ngaku dia dari keluarga NU. Itu pengalaman pribadi saya yang cukup menarik. Yang jelas momen-momen semacam itu saya gunakan untuk menggaungkan nilai moderasi beragama, yaitu toleransi terhadap teman-teman saudara-saudara kita dari orang Islam yang berbeda aliran maupun ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abda Ibad Abadan, kelas 9H dari Madrasah Sanawiyah Negeri 7 Kediri. Pertama kali saya mengenal sosok Pak Arwani ialah ketika beliau menunggu kelas saya 8H ujian praktek sholat. Terdapat nilai moderasi yang beliau ajarkan. Sebelum siswa-siswi melaksanakan ujian praktek sholat, akan ditanyai terlebih dahulu basic latar belakang keluarganya,
NU ataupun non-NU. Jika NU, maka praktek sholat subuhnya menggunakan doa kunut. Dan jika terdapat non-NU, maka praktek sholat subuhnya dibebaskan dari doa kunut. Dan kebetulan teman saya yang bernama Irfan, dia berlatar belakang keluarga Muhammadiyah, maka praktek sholat subuhnya dibebaskan dari doa kunut. Irfan pun mengapresiasi sikap Pak Ruhani tersebut dalam moderasi beragama. Dan selanjutnya segenap bagian moderasi yang tak kalah penting adalah mencoba mempraktekkan atau unsur kuduahnya, yaitu ketika kita berinteraksi dengan non-muslim, maka kita harus mempunyai sifat toleransi beragama, yaitu sifat yang tasamuh. Dan itu sudah saya praktekkan, saya terapkan. Di Satak dulu saya sudah sering interaksi dengan teman-teman saudara-saudara kita yang non muslim. Di Satak itu ada satu gereja di tengah pabrik yang paling tua, konon katanya paling tua se-Kabupaten Kediri. Dan dari pengalaman saya di Satak itu ada pengalaman menarik juga. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwasanya saya berkhidmah atau mengisi kegiatan mimbar agama di Radio Karisma. Di situ ada salah satu keamanan security, yang nanti kalau anda semua itu melihat dari pakaiannya, maka nanti anda semua tidak akan pernah menyangka kalau dia adalah non muslim. Saya kenal beliau sudah 7 bulan. Namanya Bapak Joko, asalnya dari Jember. Beliau sudah di Karisma itu sekitar sejak tahun 2002. Saya 7 bulan kenal sama beliau dan berbincang-bincang enak banget. Beliau juga nyaut dengan saya yang mungkin penampilannya nyantri, sarungan nang jadi sarungan. Beliau mengimbangi bahasa saya. Ketika kami membahas pesantren, beliau juga nyaut. Ketika kami membahas ilmu kejadukan, bahas Gus Maksum Lirboyo, beliau juga nyaut. Akhirnya saya mengira itu beliaunya adalah seorang Islam dengan pakai kopiah. Beliaunya itu bahkan kadang-kadang sarungan. Akhirnya sampai suatu saat saya ke maghriban. Jadi biasanya saya itu kalau off air itu kan jam setelah maghrib, tetapi suatu saat saya mungkin ada jadwal yang bertabrakan. Akhirnya saya di Karisma itu berangkat sebelum maghrib. Setelah waktu maghrib masuk, saya bertanya kepada beliau, Bapak Joko tadi, Pak, dalam bahasa Jawa nyuwun sewu, temriki musola sing paling cedek pundi, Pak? Dalam bahasa Indonesia, di sini musola yang paling dekat dengan radio di mana, Pak? Sama beliau dijawab, di sana, Mas. Beliau juga jawab dengan lantang, nanti kalau sama di masjid yang dekat sini, nanti sama akan mendapatkan orang-orang Islam yang bengis, sama nanti bisa dipel di sana nanti sampean. Kemudian saya dikasih saran untuk ke masjid yang lebih jauh. Dan saya tanya sama beliau, kalau para kru di sini, para karyawan Karisma, kalau sholat di mana, Pak? Sholatnya? Di dalam ada tempat khusus untuk sholat. Kemudian saya mengajak beliau untuk sholat maghrib berjamaah. Kemudian jawaban beliau yang buat saya terkejut. Beliau menjawab, kalau jenengan ngajak saya untuk berjamaah, saya akan menjawab saya adalah non muslim. Itu jawaban dari Bapak Joko. Walaupun beliau sudah memberikan informasi jati diri beliau yang sesungguhnya, yaitu bahwasanya beliau seorang non muslim, tetapi hal itu tidak tidak mengendorkan semangat saya untuk tetap akrab
tetap grapyak, tetap nopo jenenge arane nyambung sama beliau. Ngoten nggih. Terus berikut adalah sempat saya wawancara dengan beliau. Inilah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap pegiat moderasi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arwani. Saya merupakan salah satu pendidik pengajar di MTSN 7 Kediri. Selain itu, saya juga berstatus sebagai seorang penceramah di salah satu radio yaitu Radio Karisma FM di Pare. Dan selain itu saya juga banyak mengisi kegiatan keagamaan baik di lingkungan saya sendiri di kampung saya di Desa Morejo, di Muslimat, atau teman-teman IPNU, IPPNU, juga para alumni MTSN 7 juga aktif mengikuti kegiatan itu. Pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai sosok bapak ini. Mungkin panjenengan semua akan kaget nanti kalau saya jelaskan bahwasanya beliau ini bukan seorang muslim, beliau adalah non muslim. Jadi saya kenal beliau sudah setahun lebih Pak, sudah setahun lebih, tetapi saya baru mengenal beliau itu sebagai sesosok non muslim itu setelah 7 bulan saya kenal beliau. Jadi dengan dengan bahasanya busana yang kayak gini, bahkan dulu tuh sering sarungan, sering sarungan, saya mau beliau enjoy dan beliau juga melayani saya dialog tentang kepesantrenan, bahkan mungkin kita pernah bahas Banser, kita pernah bahas Gus Maksum, ya kan? Boyo dengan puncaknya itu saya tuh seakan-akan nggak perlu saya sanksikan bahwa saya adalah seorang muslim yang taat. Sampai akhirnya suatu saat saya ke Pagriban di sini, saya ingin mengajak beliau sholat berjamaah seperti tradisi saya sebelumnya. Kalau saya itu sholat di mana-mana, bahkan saya ngejak rencang, saya meminta beliau untuk menjadi imam sholat saya karena beliau adalah lebih sepuh daripada saya. Ternyata jawabannya itu membuat saya begitu terpana. Kalau mungkin saya jatuh stroke mungkin. Ternyata beliau adalah seorang Kristiani, seorang Nasrani, dan saya akui beliau akidah kenasraniannya begitu kokoh. Setelah saya tahu beliau itu seorang Nasrani, saya tetap dengan saya yang kayak gini, artinya jiwa saya yang grapyak kali sinten mawon boten berubah, bisa kita cek sama beliau. Nanti saya akan bertanya kepada beliau tentang si sosok beliau ini sebenarnya dari mana asal beliau dan sudah berapa lama beristri, dan mungkin ada kesan-kesan tertentu selama saya kenal sama beliau yang bisa disampaikan. Salamnya kepada salam ya. Salam ya. Salamnya. Assalamualaikum. Wah, panjenengan aslinipun dari mana? Dari Jember. Jember, kelahiran tahun berapa? Tahun 22 April 67. Berarti setelah Pak? Iya, setelah setahun. Kemudian sudah berkeluarga tahun 92. Masih besar ya? Rencananya kalau istrinya banyak katanya berapa? Iya. Masak. Satu nih, aku terus juga nggak bisa satu. Ini masih SMK nih. STM dan STM Standar Profesi. Kemudian kan dari Jember ke sini itu gimana? Dulu saya kerja di Probolinggo sebagai seorang sales. Kebetulan waktu saya calon istri, kerja di bisnis. Di tahun bulan Juli 92 saya nikah dengan istri saya yang dulu masih calon kan, di Papan Payan. Saya merantau ke Pare. Berarti ke Pare tahun berapa? Tahun 92 sama bulan. Berarti nikah langsung pindah. Iya. Kemudian punya putra satu. Tahun berapa itu? 2003.
Berarti 10 tahun. 10 Sepertinya tahun. ya. Ya, nah, ya, kemudian apa namanya komentar tadi kan itu apa jenis riwayat dengan pekerjaan mungkin setelah baik dan apa sebelum dengan menetap di karisma sini. Iya. Apa mauan yang pernah dengan jalan tadi? Ya banyak hal yang terpenting adalah bagaimana kita itu bagaimana cara mendapatkannya, juga bagaimana cara membelajarinya. Itu yang penting. Dalam hadapan Allah itu yang penting jalan. Lah, dalam Kristiani juga ada istilah halal ya. Oh, ini segenap ujian moderasi saya juga pernah mengkorek keterangan kepada beliau. Saya itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan bahwasanya di situ disebutkan puasa itu sebenarnya bukan ibadah khususnya miliknya orang Islam. Tetapi sebelum Islam sudah ada umat-umat agama lain yang sudah berpuasa, dan di kitab itu saya pernah membaca bahwasanya ibadahnya orang Nasrani kalau puasa itu sehari penuh, beda dengan kita. Pemahaman saya itu kan apa namanya bahwasanya orang Nasrani dan orang Yahudi itu kan saudara tuanya orang Muslim gitu ya. Itu kan sudah seperti kita ketahui bahwasanya ada satu momen yang sangat spesial, yaitu tanggal 10 Suro, 10 Muharram. Itu kan kita tahu sendiri bahwasanya Nabi Musa itu berpuasa pada hari itu karena beliau diselamatkan dari Fir'aun. Pemahaman saya dulu bahwasanya puasanya orang Nasrani itu pada tanggal 10 Suro. Tapi ternyata beliau monggo yang jabarkan terus kemudian puasa dari Kalau puasa biasanya yang menjelang kenaikan hari Natal. Puasanya diambil dari pertama kali kita berdiri, misalkan jam 8 malam kita makan, langsung kita doa. Besok makan lagi jam 8 malam. Semalam itu diisi dengan doa. Cuma untuk yang saya sayangkan secara pribadi bahwa keramaian di acara tahun baru itu bukan yang rame-rame. Kalau dari pihak Kristen sendiri itu kita itu berdoa, kita berterima kasih bahwa kita sudah sampai pada tahun itu, terus kita berdoa banyak yang lain lagi. Jadi bukan budaya. sejak kaum muslimin sing sampai kabeh mengatakan bahwasanya malam Ramadan itu tradisi orang Muslim itu hanya sekitar secara hingga bahwasanya seorang penganut agama manapun yang taat itu pasti tidak remen, gak seneng karo model tahun baruan seperti itu apa bahasanya kok terlalu luas bahasanya terlalu buang-buang bazir kalau menurut beliau tahun baru itu ya dengan berdoa bahkan sama beliau diaturi ada ritual khusus untuk berpuasa dan ibadah ini sekedar karismania. Jadi apa yang saya sampaikan bahwasanya puasa juga diikuti oleh umat lain sebelum Islam ternyata betul, tetapi pemahaman saya tentang puasanya di hari 10 Suro itu ternyata salah. Jadi menurut bapak beliau, bapak Pak Joko ini namanya kita ahli supaya dari buat ganti namanya oh ya Allah. Amin itu loh Pak, sebentar Pak. Pak Joko. Nama komplitnya? Joko Suwandono. Joko Suwandono. Namun terus dengan para pelatih saking ngerti, apa tuh nih? Asli Jember beliau. Nah itu ternyata anggapan saya seorang Kristiani berpuasa setiap tahun satu kali pada tanggal 10 Muharram itu ternyata salah. Yang betul menurut beliau adalah harinya tidak ditentukan. Nah, tapi memang betul puasanya itu sekali puasa langsung 24 jam. Dan tidak harus dimulai dengan waktu imsak seperti kita. Pada subuh kita kan jam itu bebas menurut beliau itu. Karena sudah kita ketahui sendiri syariatnya setiap agama itu memang beda. Oke Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berarti jenengan di karisma sudah berapa tahun? Semenjak tahun 2003. 2003 sampai sekarang 2021 berarti 18 tahun di sini. Jadi sudah banyak makan dan yang saya ingin tanya
pernyataan atau tanggapan jenengan tentang masyarakat kita yang bermajmuk sedemikian rupa, menurut jenengan itu sebagai orang muslim, terutama kan dengan piyambak sampun mengikuti medsos kan, bahwasanya memang ada, kita tidak bisa menutup mata bahwasanya ada oknum-oknum, sekali lagi oknum-oknum muslim yang sedang tersesat dengan pemahaman mereka yang salah, kan sering memusim teman-teman dari non muslim. Yang ingin saya tanyakan, untuk mayoritas non muslim sendiri, bagaimana jenengan itu sifat keposiron, ya, toleransinya itu sudah seberapa bagus atau seberapa buruk atau seberapa gimana menurut jenengan? Yang terpenting kita membangun tali silaturahmi antar sesama. Kalau mengenai tentang agama Islam dan Kristen, saya kira kalau orang tertentu sudah memahami bahwa ada salah satu mengatakan bahwa jika seorang Kristen membangun rumah ibadah dan orang Islam itu membantunya, itu jangan dianggap suatu piutang. Jadi istilahnya keragaman dalam kita itu bersinergi dengan antar umat itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Bahkan ada kegiatan hari Natal, ada banser yang menjaga tentang keamanan. Bahkan terjadi ledakan yang di Jombang dan lain sampai meninggal orang bangsa. Kita juga Islam, walaupun akan sesuatu yang nanti kita mau juga menjaga keamanan masing-masing. Berarti menurut jenengan kerukunan umat beragama Itulah yang terpenting. di Pari ini sudah baik atau belum, Pak? Menurut jenengan? Kalau saya pribadi sudah baik. Sudah baik, sekarang orang jenengan tidak pernah merasa diganggu. Ya, Urusan ibadah jenengan juga kita bersepakat. Ya. Betul, Bu? Ya. Tidak ada alasannya intervensi. ya, betul. Mungkin pernah dengan ceritakan dulu apa jenengan ngarani rumah jenengan yang dibantu Oh, Islam ya. itu. Oh ya. Oke, oke. Gini, saya ini asli Kristen Jambi. Namun begitu saya ditawarin rumah oleh seseorang. Kalau mengatakan bahwa Jok, nah apa mau gelem mekol sajadah, mau tak bangun. Saya cuma tersenyum saja. Karena tujuan akhir saya tidak di sini. Tapi satu tahun kemudian saya ditawarin lagi, Jok, kalaupun kamu mau tak bangun, yang dia kau madong, apa mau belum terima. Terus saya bilang, asal tanpa syarat apapun saya terima. Banyak yang iri, ternyata yang bangun rumah saya itu saya kenal adalah Pak Kiai Mukhtar Kader. Itu yang saya kenal. Jadi tetangga kanan kiri juga ada yang lu mau bantu atau Kristen dibantu, saya makanya ada apa? Ya. Jadi itu menandakan bahwasanya orang Islam di Pare diberi secara umum Tidak memandang ya pertama tidak memandang suatu agama. Termasuk saya yang rumah saya sendiri. Rasulullah dengan sebagai seorang non muslim dibantu oleh seorang muslim itu merasa tersinggung atau gimana? Oh betul. Betul nggih? Karena ada, kalau tidak salah ada kejadian waktu Nabi Nuh itu pun dibantu oleh burung gagak. Kalau tidak salah itu. Kemudian menurut panjenengan, selama keluar dengan kali dengan serawung kali keluar kapan kali keluar niki mungkin nopo kesan dan pesan jenengan yang jenengan dapat selama ini. Kesannya grafiak, komunikatif, dan tidak ada apa namanya cenderung untuk memihak satu ke yang lainnya. Jadi saling menghargai agama satu dengan yang lain. Kemudian mungkin ada apa oleh karena ini jenengan pernah ngirim ini dengan pernah mendengarkan kajian saya selama 1 tahun ini, mungkin ada sesuatu yang menurut jenengan Arwani kok ini dalam arti kok beda kali ustaz sebelumnya itu ada nggak? Iya, ada. Jadi kadang-kadang ada orang itu kelihatan pakai buku, bendera, tapi kita pakai bahasa yang komunikatif, yang bisa dimengerti keseharian. Itu yang mungkin yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi mengenai pemahaman mungkin yang terlalu keras atau mungkin banyak orang awam yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Jadi
Sekian segenap paket moderasi wawancara dengan beliau Bapak Joko Suwandono, berasal dari Jember, kelahiran 22 April 1967. Kemudian beliau hijrah dan bahasa kita sudah keselin, hijrah dari Jember ke Pare Kediri tahun 92, plus menikah dengan pujaan hati. Beliau sudah menikah selama 31 tahun nih Pak. 29 tahun sudah menikah beliau. Dan sekian wawancara dengan beliau, semoga ini memotivasi panjenengan danten bahwasanya kita sekali lagi, saya dengan Pak Joko, saya sebagai seorang muslim, beliau juga sebagai seorang Kristiani, kita sama-sama taat, kita sama-sama mengerti ajaran kita masing-masing. Tentu kita tidak akan pernah mempermasalahkan apa yang orang lain yakini. Beliau beribadah sesuai dengan firman beliau, saya juga demikian. Walaupun kita berbeda, tetapi kita yakin bahwasanya kita nanti akan mempunyai Tuhan yang sama. Dan kita akan punya tujuan, yaitu bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari ridho Allah bagi saya dan siapa adalah Allah. Oke, sekian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap bagian moderasi beragama, demikian 4 poin yang sudah saya sampaikan. Terlepas dari hasil lomba yang akan datang, saya tidak mempermasalahkan siapapun yang menang patut diapresiasi. Dan yang paling penting adalah niat saya untuk mengikuti lomba ini adalah untuk memberikan contoh kepada segenap para junior-junior saya, para generasi saya setelah saya nanti. Moga-moga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, semoga kita semua selalu diberi taufik oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Awal hingga akhir video yang sudah sangat begitu panjang, apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau tindak lampah saya yang kurang berkenan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.